Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pembawa kabar gembira dan juga peringatan bagi seluruh umat manusia. Maka tak heran jika wahyu yang datang kepadanya merupakan sesuatu yang diperuntukkan juga bagi umatnya. Tak hanya firman Allah saja yang datang kepada Rasulullah SAW, namun malaikat Jibril pun telah memberikan 5 buah pesan yang syarat akan makna kehidupan di dunia ini. Dengan kelima pesan tersebut, manusia akan sadar bagaimana menyikapi apa yang datang kepadanya sebelum nanti berakhir di akhirat. Dengan demikian, apapun yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam juga berlaku untuk semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Nabi Muhammad SAW saja dinasihati dan diingatkan, maka bagaimana dengan manusia selain beliau? Tentunya mereka lebih butuhkan nasihat dan peringatan. Mereka juga tidak bisa lepas dari keduanya. Pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut terdapat dalam riwayat Sahl bin Sa'ad yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jibril mendatangiku lalu berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingatlah sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka, tapi ingat sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat sesungguhnya engkau akan diberi balasan." Lantas Jibril berkata kembali, "Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari untuk sholat malam, dan keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia." Berikut 5 pesan penting malaikat Jibril alaihissalam untuk Nabi Muhammad SAW. Pesan yang pertama, Rasulullah SAW diperbolehkan untuk berbuat sesuka hati. Namun, malaikat Jibril pun mengingatkan bahwa sesungguhnya ia akan mati nantinya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan." Dengan mengingat kematian, diharapkan setiap mukmin menghilangkan ketergantungan dan ketamakan hati terhadap dunia dan kesenang-senangannya. Dengan mengingat kematian, sudah seharusnya manusia memendekkan angan-angan untuk dunia dan hanya mengharapkan kehidupan di akhirat yang kekal. Pesan yang kedua adalah Rasulullah SAW boleh mencintai apa saja yang ia kendaki, namun ia harus sadar bahwa suatu saat kecintaannya terhadap hal tersebut akan terputus. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan dari Allah serta keridhaannya, dan kemudian dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Maka sibukkanlah hati dengan kecintaan terhadap zat yang tidak akan berpisah dan tidak akan pernah terpisah, yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan amal soleh yang dicintai olehnya. Karena hal itu akan menemani di alam kubur dan tidak akan berpisah selamanya. Pesan yang ketiga, Rasulullah diperbolehkan berbuat sekehendaknya, namun akan ada balasan dan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Allah juga berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Setiap balasan sesuai dengan amal yang sudah dikerjakan. Jika amal yang dikerjakan tersebut baik, maka balasannya akan menyenangkan, dan jika buruk, maka perjumpaan dengan balasan tersebut akan sangat menyedihkan. Pesan yang keempat, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya ia pada malam hari untuk sholat malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata-mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampunan." Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Dirikanlah sholat malam, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Sholat malam dapat mendekatkan kamu kepada Rabbmu. Sholat malam adalah sebagai penembus perbuatan buruk, mencegah berbuat dosa, dan menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh." Ketinggian dan kehormatan seorang mukmin adalah usahanya menghidupkan malam dengan mendawamkan sholat tahajud di dalamnya, berzikir, dan membaca Al-Quran. Pesan yang kelima, keperkasaannya
adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Kekuatan, keperkasaan, dan keunggulan seorang mukmin dari orang lain adalah ketercukupannya dengan apa yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan ketidakbutuhannya terhadap apa yang ada di tangan manusia. Dan karena mulianya hamba ini di tengah-tengah manusia, maka ia akan menjadi orang yang dicintai di tengah-tengah mereka. Abu Abbassal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku lakukan akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Rasulullah SAW bersabda, "Zuhudlah terhadap dunia, pasti Allah mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang di tangan manusia, pasti manusia pun mencintaimu." Umur manusia itu sangatlah pendek ketika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang kekal. Malaikat Jibril menyampaikan pesan singkat melalui Rasulullah SAW tentang hal terbesar yang bermanfaat dan bisa menyelamatkan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala dari kengerian hari pembalasan yang pasti akan datang kemudian. Dan nasihat ini pun telah mencakup kebaikan dunia dan akhirat dan memberikan jaminan dengan kebahagiaan dua negeri tersebut.